Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the 6th grade, kelas 6 dari SDN Semper Timur 03. Still with me, Miss Ismi. Today, hari ini we are talking about chapter 3. Kita akan bahas bab 3 mengenai simple future tense dan sequential words. Let's begin. Simple future tense yang menggunakan will. Sebenarnya di bab 1 dan bab 2 sudah, tapi kita akan review lagi. Simple future tense adalah dari kata future, masa depan, berarti membicarakan hal yang akan dilakukan, akan datang, rencana, dan seperti itu. Rumusnya bagaimana? Subjek atau orang ditambahkan will, yang artinya akan, lalu diikuti bear form, verb dasar, atau kita sebut juga kata kerja pertama. Kata kerja pertama itu kata kerja asli tanpa imbuhan ing atau s. Jadi misal seperti ini. I sebagai subjek, saya, will, akan, go sebagai kata kerja pertama, pergi. I will go to Thailand. Saya akan pergi ke Thailand. Untuk negatif, tinggal tambahkan not, yang artinya tidak. Not itu diletakkan di antara will dan go, atau kata kerja. Jadi letaknya di antara will sama kata kerja. Seperti ini, I will not go to Thailand. Saya tidak akan pergi ke Thailand. Lalu bagaimana jika kalimatnya interrogatif, kalimat tanya? Will diletakkan paling depan sebelum subjek. Sisanya tinggal samakan. Will you go to Thailand? Akankah kamu pergi ke Thailand? Lihat, dari positif, negatif, interrogatif, semuanya bentuk ke satu. Okay, let's see the example. Contohnya, sorry ini harusnya example ya tanpa S. Misal ada kalimat seperti ini. We sebagai subjek, will, akan, visit, mengunjungi. Kami akan mengunjungi museums tomorrow, besok. Tomorrow sebagai kata keterangan waktu, diletakkan at the end, paling akhir. Kata keterangan tepat juga. Tapi di sini contohnya keterangan waktu. Untuk negatifnya, tinggal tambahkan not di antara will dan kata kerja. Jadi, we will not visit the museums tomorrow. Kami tidak akan mengunjungi museum besok. Interrogatif, si will diletakkan di depan sebelum subjek. Not-nya tidak perlu ditulis lagi. Jadi, will we visit the museums tomorrow? Akankah kami mengunjungi museum besok? Seperti itu. Nah, next, sequential words. Apa itu sequential words? Sequential words are words that help us understand the order of events that are happening in the story. Sequential words adalah kata-kata yang membantu kita memahami order of events. Tahapan kejadian yang terjadi dalam cerita atau paragraf. Sequential words bisa berupa ordinal number seperti first, ke-1, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima, and etc. dan lain-lain. Ke-6, ke-7, dan seterusnya. Atau biasanya si second, third, fourth ini bisa kita ganti dengan kata-kata next, kemudian, atau selanjutnya, later, berikutnya, after that, setelah itu, then, kemudian, dan terakhir ditutup dengan finally atau lastly. Jadi ulang ya, bisa diikuti dengan ordinal first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Atau si second, third, fourth, fifth bisa diganti dengan next, later, after that, then, finally, and lastly. Understand? Ini adalah contoh penggunaan sequential words dalam sebuah procedure text, text procedure. Bagaimana cara membuat secangkir teh? Sequential pertama adalah first. Pertama-tama, we boil some water. Kita rebus airnya. Sequential kedua adalah next. Berikutnya, serve the water in a cup. Sajikan air tersebut di dalam cup. Sequential ketiga adalah then. Lalu, put the tea bag in the water. Taruh kantung teh di dalam air. Lanjutnya, harusnya after that, ini lupa. After that, setelah itu, add some sugar and milk. Tambahkan gula dan susu, optional ya. Terakhir, ditutup dengan finally, akhirnya,
bisa sajikan bersama biskuit. Jadi tahapannya harus di awal kalimat seperti ini, first, next, then, after, finally. Yang pertama pasti first, terakhir itu pasti finally. Tinggal di antara ininya aja bisa diganti next, then, after, atau kayak tadi second, third, dan seterusnya. Oke, if you have understood, kita lanjut ke exercise 1, latihan 1. Latihan satunya, arrange these words into good sentences. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Remember, yang capital letter yang berhuruf besar, huruf kapital, dan bold yang dicetak tebal itu yang pertama. Jadi si Tio, Mom, Jihan, Day, sama Lisa itu pertama. Lalu yang akhir itu yang ada full stop, titik. Atau keterangan waktu kayak gini, tonight. Nah, silahkan kalian tulis di buku tulis, susun menjadi kalimat yang tepat. Itu exercise 1, itu exercise 1. Exercise 2-nya, you have to create a simple procedure text of how to make a cup of cereal drink. Kalian buat prosedur sederhana bagaimana cara membuat cereal drink. Atau dalam kasus ini biasanya energen. Kalian pernah buat kan? Nah, kalian tulis nih, first, langkah pertamanya apa? Langkah keduanya apa? Langkah ketiga apa? Langkah seterusnya apa? Terakhirnya apa? If you are confused, kalau kamu bingung, kamu boleh lihat di tahapan yang seperti ini. Hampir mirip cara membuatnya. Atau kamu bisa improvisasi, cari di Google, bisa improvisasi kata-katamu sendiri. Itu exercise 1 and exercise 2. Oke, that's all for today. Semoga kalian paham. Jika belum paham, you can ask me. Kamu boleh tanya Miss bagian yang belum dipahami. Dan jika sudah mengerti, silahkan kerjakan exercise 1 and exercise 2 on your book, di buku tulis seperti biasa. Take a picture of it, kalian foto, and then send it to me, kirim ke Miss. That's all for today. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.